Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan, kepenatan, dan kepadatan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Engkau memberikan kepada kami hari ini, hari Sabat, hari perhentian. Hari yang khusus kami keluar dari kesibukan dan kepenatan di dalam hidup ini untuk kami menata kembali arah hidup dan kerohanian kami. Kami sadar ya Tuhan, hidup ini bukan bicara tentang agenda kami, keinginan kami, dan selera kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Hidup yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan menebus hidup kami. Dan kami rindu hidup yang telah Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan ini menjadi hidup yang berbuah, berdampak, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Kami bukan sekedar tahu tentang Tuhan, bukan sekedar mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih lagi mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk menghidupi, melakukan, mempraktekkan kebenaran firman ini di dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami sungguh sadar ya Tuhan, bukan kebenaran yang kami ketahui yang mengubah hidup kami, tetapi kebenaran yang kami praktekkan dan yang kami hidupi, itulah yang mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama di minggu pertama bulan pelayanan ini untuk merenungkan satu bagian yang sering disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena amanat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyelesaikan seluruh pelayanannya di tengah-tengah dunia ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya ingin mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membahas ayat demi ayat saudara di dalam bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan dua kebenaran rohani berikut ini. Yang pertama, saudara, ada banyak hal yang baik sebenarnya yang bisa kita kerjakan di dalam gereja. Tetapi kita jangan pernah mengabaikan hal-hal yang primer, hal-hal yang utama, hal-hal yang esensial yang harus kita kerjakan dan yang kita lakukan di dalam hidup bergereja. Yang utama adalah menjaga hal-hal utama supaya tetap menjadi yang utama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini, saudara, apapun juga di dalam aspek hidup kita, baik di dalam hidup berkeluarga, hidup pekerjaan, maupun juga di dalam kehidupan gereja, kita itu harus membedakan antara hal yang primer dan hal yang sekunder. Hal yang betul-betul kita prioritaskan untuk dikerjakan lebih dahulu, dan mana hal-hal yang bisa menyusul kemudian untuk kita lakukan. Sebagai contoh, saudara, tidak salah saudara punya ekonomi yang baik, lalu saudara punya impian
punya idaman untuk membangun sebuah rumah yang besar. Rumah yang fasilitasnya lengkap, oleh karena saudara berpikir sehari-hari saya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak tinggal di rumah ini, alangkah semua fasilitasnya oke, semua fasilitasnya lengkap. Tidak salah, saudara. Tetapi ketika sebagai keluarga kita hanya berfokus membangun rumah yang besar, rumah yang megah, tetapi kita mengabaikan membangun orang-orang yang ada di dalamnya, maka saudara kita telah mengabaikan hal-hal yang justru lebih penting, lebih primer, lebih esensial dari sekedar hanya punya rumah yang besar dan bagus. Apa gunanya saudara kita punya rumah yang bagus, rumah yang mewah, rumah yang besar, tetapi setiap hari suami istri berantem, setiap hari orang tua dan anak berantem. Ya tidak salah saudara berantem, tapi kalau intensitasnya setiap hari, tiada hari tanpa berantem. Bayangkan saudara, seenak-enaknya rumah kita, seempuk-empuknya sofa dan fasilitas yang ada di rumah kita, kita tidak akan betah saudara. Maka kita sadar bahwa membangun keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang rukun, membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, itu lebih primer, lebih esensial, lebih penting dari hanya sekedar membangun rumah yang bagus, yang fasilitasnya lengkap. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga saudara di dalam kehidupan bergereja. Maka kita harus memiliki sebuah prinsip, punya infrastruktur, gedung gereja yang memadai, fasilitas yang oke, semua itu penting dan baik. Tetapi membangun orang-orang yang ada di dalam gereja, membangun kehidupan jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, itu jauh lebih penting dari sekedar besarnya aset gereja yang kita punya, saudara. Saudara-saudara, apa artinya saudara kita punya aset gereja yang banyak, kita punya gedung gereja yang megah, tetapi terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan gereja. Apa artinya saudara kita punya gedung gereja yang bagus dan megah, tetapi kehidupan jemaat itu saudara bukan makin serupa dengan Kristus, tetapi makin serupa dengan nilai-nilai dunia ini. Kalau saudara pergi ke Eropa, saudara akan melihat ada beberapa tempat yang gedungnya begitu megah, begitu bagus. Ada katedral-katedral yang begitu besar, saudara. Begitu kita masuk ke dalamnya, saudara, yang beribadah cuma 10 orang. Yang beribadah cuma 15 orang. Dan itu pun sebagian besar adalah opa, oma, orang-orang yang sudah lansia, saudara. Gereja banyak ditinggalkan. Berarti, saudara, kalau hal ini yang terjadi, ada sesuatu yang salah. Kenapa orang meninggalkan gereja? Kenapa orang merasa hidup bergereja bukan lagi menjadi sesuatu yang dinantikan, yang dirindukan, sesuatu yang penting di dalam hidup ini? Berarti ada hal yang primer, yang esensial, yang lebih daripada sekedar gedung yang bagus, katedral yang megah, yang terabaikan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara, saudara, tentang menjaga hal-hal utama supaya tetap menjadi yang utama, itu bukanlah hal yang mudah. Kalau misalnya saya tanya, saudara, boleh nggak gereja setiap hari Sabtu mengadakan senam pagi misalnya di Gondopuri? Ya, tidak salah juga, saudara. Tetapi itu sesuatu yang sekunder. Sekunder itu berarti boleh ada, boleh tidak ada. Boleh nggak, saudara, kita mengadakan les musik yang mungkin biayanya murah atau digratiskan kalau bagi yang ekonominya kurang mampu, ya, dari anak-anak sampai lansia les musik, boleh nggak? Boleh, tidak salah, saudara. Tetapi kita harus menyadari ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus kita kerjakan. Banyak hal-hal yang baik yang mungkin bisa dikerjakan oleh gereja, tapi belum tentu hal itu adalah hal yang primer, yang esensial. Di dalam arti apa, saudara? Yang paling penting itu bukan gedungnya, yang paling penting itu bukan acaranya, yang paling penting itu bukan programnya. Program acara semuanya itu hanyalah
sarana, kendaraan, instrumen untuk mencapai sesuatu yang lebih primer, yang esensial, yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Yaitu apa? Menghasilkan jemaat, menghasilkan manusia-manusia yang makin bertumbuh serupa dengan Kristus dan menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hal yang kedua, saudara, yang ingin saya ajak untuk kita pikirkan dan renungkan adalah kita dipanggil, saudara, bukan sekedar untuk membaca, mengingat perintah Tuhan, tetapi untuk melakukan perintah Tuhan itu secara nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Bayangkan kalau saudara punya seorang anak remaja kelas 3 SMP. Kemudian anak remaja ini saudara panggil sebagai seorang ayah, saudara berkata seperti ini, "Nak, tempat kamarmu itu sangat berantakan. Dan papa ingin sekarang juga kamu segera merapikan, membersihkan kamarmu yang sudah sangat berantakan itu." Lalu saudara, anak kita itu masuk ke dalam kamarnya, 5 menit kemudian dia keluar dari kamar dan dia berkata kepada kita, papanya, "Pak, saya belum merapikan kamar yang berantakan ini. Tetapi saya sudah mengingat dan menghafal perintah Papa untuk merapikan kamar yang berantakan ini." Kira-kira bagaimana reaksi saudara sebagai seorang orang tua? Karena saudara sadar bukan masalah mengingatnya, bukan masalah menghafal perintahnya, bukan itu yang paling penting. Tetapi yang saudara inginkan sebagai papa, sebagai orang tua adalah supaya anak saudara segera melakukan perintah saudara untuk merapikan kamarnya yang sedang berantakan itu. Saudara-saudara, amanat agung Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20 ini, saudara, adalah bagian firman Tuhan yang sering kali kita baca. 1 kali di dalam sebulan kita pasti membaca amanat agung Tuhan Yesus ini. Bahkan saudara, kita membacanya bukan di dalam posisi duduk, di dalam posisi santai, tetapi kita berdiri. Menandakan apa? Menandakan bahwa ini adalah sebuah amanat, sebuah perintah dari Tuhan, sesuatu yang serius, yang kita imani, yang kita yakini, bahwa ini bukan sekedar kita baca, tetapi juga untuk kita hidupi dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi sayangnya saudara, kita menjadi orang Kristen yang lebih suka dengan formalitas. Kita membaca amanat agung ini sebulan sekali hanya formalitas. Kan saya disuruh WL, Pak, disuruh worship leader. Ayo baca bersama-sama amanat agung Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Ya saya sebagai jemaat ya ikut dong, Pak. Namanya juga worship leader, pemimpin di dalam ibadah. Dia suruh baca, saya baca. Dia suruh berdiri, saya berdiri. Bukan itu, saudara. Tuhan memberikan perintah ini. Bukan sekedar untuk kita ingat. Bukan sekedar untuk kita hafalkan. Tetapi yang paling penting adalah untuk kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya ingin mengajak kita, saudara, untuk memperhatikan struktur daripada Injil Matius pasal yang ke-28 ini. Bisa dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 itu sebenarnya adalah deklarasi atau pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ingin menegaskan adalah dari ayat 18 ini, siapa sebenarnya yang memberikan perintah ini? Perintah amanat agung itu ada di dalam ayat 19 sampai dengan yang ke-20a. Siapa yang memberikan perintah ini? Yang memberikan perintah ini, saudara, bukanlah wali kota. Yang memberikan perintah ini bukanlah seorang menteri. Yang memberikan perintah ini bukanlah presiden. Yang memberikan perintah ini bukanlah seorang raja dunia ini, tetapi yang memberikan perintah ini adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang berkata, segala kuasa, atau di dalam terjemahan yang lebih tepat adalah bukan menggunakan istilah power di sini,
tetapi authority. Segala otoritas yang ada di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ini berarti saudara adalah perintah dari orang yang sangat penting. The greatest person. Bukan perintah biasa. Ya, kita aja saudara, kalau misalnya bertemu dengan atasan kita, bertemu dengan direktur kita, bertemu dengan owner daripada perusahaan kita, maka sebagai karyawan saudara, kita selalu apa? Berusaha untuk tunduk, berusaha untuk segera melakukan perintah daripada bos kita, atasan kita. Apalagi di dalam bagian ini ditegaskan saudara, yang memberikan perintah ini bukan manusia biasa. Bukan menteri, bukan presiden, bukan raja biasa, tapi penguasa di atas segala sesuatu. Maka kita harus datang dengan satu sikap, ya Tuhan, saya hanyalah hamba-Mu. Saya mau taat kepada perintah-Mu. Hal yang kedua, saudara, di dalam bagian ini, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20a, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Itulah bicara tentang perintah dari Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Dan perintah ini saudara bukan hanya ditujukan kepada pendeta-pendeta, kepada rohaniwan atau mereka yang mendapat pendidikan sekolah teologi saudara. Tetapi perintah ini ditujukan kepada semua orang yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Kristus, yang adalah murid Kristus. Engkau dan saya dipanggil untuk melakukan perintah Tuhan ini. Yang ketiga, saudara, ayat 21b, di situ Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan janji. Dia bukan saja memberikan perintah, tetapi juga dia memberikan janji. Ada penyertaan, ada pertolongan dari dia bagi setiap kita yang mau taat kepadanya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, saudara, untuk fokus kepada perintah Tuhan Yesus di dalam amanat agung ini, yaitu ayat 19 sampai dengan yang ke-20a. Nah, kalau saudara baca terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, seolah-olah saudara di dalam bagian ini kita menemukan ada 4 perintah yang setara satu dengan yang lain. Ada 4 perintah yang setara satu dengan yang lain, yaitu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, dan ajarlah. Nah, tetapi menarik sekali saudara, kalau kita memperhatikan struktur bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, saudara, maka di sini sebenarnya perintah utamanya itu bukan 4, tetapi perintah utamanya cuma 1, yaitu didasarkan kepada hanya ada 1 kata kerja utama di dalam bagian ini. Hanya ada 1 main verb atau primary verb di dalam bagian ini, yaitu apa saudara? Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan make disciples, muridkanlah. Itulah perintah utama, kata kerja utama saudara di dalam bagian ini. Sedangkan 3 kata kerja lain, pergilah, baptislah, dan ajarlah, itu disebut sebagai verbal participle, yaitu kata kerja yang mendukung kata kerja utama tadi. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah untuk kita bisa memuridkan orang lain, menghasilkan murid Kristus, kita harus pergi memberitakan Injil. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus pergi menjangkau orang, mencari jiwa. Dan setelah orang percaya dan bertobat kepada Kristus, maka orang itu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setelah mereka dibaptis, bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara, dikatakan partisipal yang ketiga, ajarlah. Yaitu orang ini diajar, dibina terus-menerus
untuk melakukan semua perintah Yesus. Dan inilah merupakan proses pemuridan. Jadi saudara, kalau ditanya apa inti dari amanat agung Tuhan Yesus? Inti amanat agung Tuhan Yesus bukan penginjilan, bukan memberitakan Injil, saudara. Salah. Penginjilan itu hanyalah bagian dari proses untuk menghasilkan murid Kristus. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi murid Kristus kalau dia tidak terlebih dahulu diinjili. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi murid Kristus kalau dia tidak terlebih dahulu betul-betul bertobat, beriman dan percaya kepada Kristus. Tetapi amanat agung Yesus lebih daripada sekedar kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil selesai, enggak saudara. Tetapi kita diperintahkan membaptis dan sekaligus membimbing, mengajar orang ini supaya dia dimampukan untuk menghidupi, melakukan firman di dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali saudara, pengikut Kristus itu disebut sebagai orang Kristen. Ya, istilah orang Kristen itu hanya muncul 3 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Dari kitab Matius sampai dengan Wahyu, istilah orang Kristen itu cuma muncul 3 kali saudara. 2 kali muncul di dalam Kisah Para Rasul, dan 1 kali istilah itu muncul di dalam surat 1 Petrus. Namun saudara, Alkitab lebih senang menyebut pengikut Kristus itu dengan istilah murid Kristus, disciple of Christ. Dan istilah murid Kristus, disciple of Christ, itu muncul lebih dari 260 kali di dalam perjanjian baru. Menjadi orang Kristen dan menjadi murid Kristus, itu 2 hal yang berbeda. Seseorang bisa saja jubahnya Kristen, seseorang bisa saja KTP-nya Kristen, seseorang bisa saja menggunakan atribut-atribut aksesoris kalung Kristen, dan apapun juga sekalipun itu tidak salah, tetapi belum tentu saudara dia memiliki kualifikasi sebagai seorang murid Kristus. Seorang Kristen belum tentu dia adalah murid Kristus. Murid Kristus itu berarti apa saudara? Dia betul-betul memiliki hasrat dan kerinduan yang besar di dalam hidupnya. Yang menjadi gairahnya, yang menjadi ambisi utama di dalam hidupnya. Apa saudara? Yaitu hidup menyenangkan Kristus. Bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Perasaan seperti perasaan Kristus. Perilaku seperti perilaku Kristus. Saudara-saudara, di dalam bulan pelayanan ini, saya mengingatkan kepada kita semua. Kita harus membedakan antara pelayanan dan aktivitas pelayanan. Menjadi worship leader, menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi guru sekolah minggu, menjadi penyambut jemaat, itu aktivitas pelayanan, kegiatan pelayanan. Bukan pelayanan, saudara. Pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Aktivitas pelayanan kita baru disebut itu menjadi sebuah pelayanan ketika aktivitas pelayanan itu dikerjakan untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan cara yang benar sesuai dengan standar dan kriteria Tuhan sendiri. Mohon maaf saudara, saya harus dengan tegas mengatakan, kalau saya tidak mengatakan ini, saya bukan hamba Tuhan yang baik, bukan gembala yang baik buat saudara. Tidak semua persembahan-persembahan yang kita lakukan atas nama Tuhan pasti disukai dan diterima oleh Tuhan. Tidak semua juga aktivitas-aktivitas pelayanan yang kita lakukan atas nama Tuhan sekalipun dimulai dengan doa, ditutup dengan doa, pasti disukai dan diperkenan oleh Tuhan. Hanya persembahan-persembahan, hanya aktivitas-aktivitas pelayanan yang dikerjakan sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah yang disukai, yang diterima oleh Tuhan. Contoh sederhana, saudara, di dalam relasi suami istri misalnya. Kadang-kadang, saya percaya pengalaman saya ini bukan hanya menjadi pengalaman pribadi saya, tapi juga pengalaman banyak orang. Saya berusaha untuk menyenangkan istri saya dengan sebuah tindakan yang saya lakukan.
Saya berpikir dengan sikap saya seperti ini, dengan tindakan saya seperti ini, pasti istri saya suka. Ternyata saudara, saya dikagetkan, pernah ada sebuah tindakan yang saya pikir istri saya pasti senang. Dia bilang begini, saya nggak suka. Dan saya sebenarnya marah dengan sikap kamu seperti ini. Sikap kamu ini bukan menyenangkan saya, tetapi justru membatasi diri saya. Maka saudara, demikian juga saya percaya di dalam relasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, dengan sikap saya seperti ini, dengan tindakan saya seperti ini, di dalam mengerjakan aktivitas pelayanan, pasti Tuhan senang. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan senang nggak dengan sikap seperti ini? Tuhan senang nggak dengan cara saya memperlakukan seperti ini? Saudara-saudara, kedewasaan kerohanian orang, itu bukan dilihat dari dia berkhotbah di mimbar. Sefasih apapun dia berbicara. Kedewasaan rohani seseorang, saudara, bukan ditentukan oleh aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukan. Sekalipun betul, dari situ kita juga bisa melihat kerohanian orang. Misalnya, saudara, kita melihat, ini orang komitmen apa enggak? Karena saya tahu, ada orang-orang yang begitu gampang membatalkan pelayanan. Ada orang-orang yang pelayanan tetapi tidak persiapan. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan sistem gereja. Kita pikir kita ini bisa melayani suka-suka hati kita. Hati-hati, saudara. Pelayanan kita belum tentu disukai oleh Tuhan. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Tidak semua persembahan diterima oleh Tuhan. Hanya persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kedewasaan kerohanian kita, saudara, sebenarnya bukan dilihat ketika kita tampil di mimbar ini. Ketika orang banyak melihat kita. Kedewasaan kerohanian kita terutama terlihat dari apa, saudara? Dari pola pikir kita. Dari nilai-nilai hidup yang kita pegang. Dan saya sangat sedih, saudara. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan aktivis-aktivis gereja, yang mengatakan dirinya adalah murid Kristus. Tetapi nilai-nilai hidup yang dia pegang, saudara, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan mungkin orang-orang Buddha Seci lebih baik cara memperlakukan orang ketimbang dia. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Apakah kita sudah menjadi manusia yang Tuhan inginkan? Betul loh, saudara dan saya, engkau dan saya, kita bukan orang yang sempurna. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sangat serius. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apakah kita ini makin hari makin berproses menjadi manusia yang Tuhan inginkan? Nilai-nilai hidup yang kita pegang tentang uang, apakah itu sesuai dengan prinsip firman? Nilai-nilai hidup yang kita pegang, saudara, di dalam kehidupan berkeluarga, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Nilai-nilai hidup yang kita pegang di dalam menyelesaikan konflik, apakah itu, saudara, sudah sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana engkau dan saya mengatasi perbedaan perspektif dan pendapat di dalam hidup bergereja? Itu pun menunjukkan kedewasaan kerohanianmu. Ada orang, saudara, sedikit berbeda pendapat, mengundurkan diri dari gereja. Ada sedikit orang tersinggung di dalam gereja, mengundurkan diri dalam pelayanan. Makanya jangan heran, hidup pernikahan pun juga seperti itu. Ada sedikit masalah, ada sedikit pergumulan, langsung pikirannya cerai. Apakah seperti itu, saudara, orang Kristen? Kalau Yesus berpikir seperti itu, Yesus tidak akan mati di atas kayu salib, saudara. Bayangkan kalau Yesus ngambek-ngambekan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan gereja, saudara, ada bukan untuk mengentertain jemaat, tetapi untuk mengubah hidup orang menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, saya ada melihat satu Instagram, saudara, yang menggambarkan kehidupan gereja itu dibagi menjadi dua bagian. Katanya ada gereja kapal pesiar dan ada gereja kapal perang. Kalau gereja kapal pesiar adalah sebuah gereja yang berusaha bagaimana dia menyajikan sebuah menu yang bisa
membuat jemaat happy, senang, terus gembira. Jadi saudara, kalau gereja kapal pesiar ini, saudara, jemaat itu diperlakukan seperti konsumen di dalam sebuah restoran. Ya, kalau kita misalnya pergi ke restoran, saudara, kemudian kita dapatkan, harganya sudah mahal, rasanya biasa-biasa saja, ternyata nggak sebanding sama harganya. Bukan hanya itu, pelayanannya lama lagi. Saudara akan datang nggak ke restoran itu? Saudara nggak akan datang lagi. Ngapain saya ke restoran seperti itu? Saya kan raja, saya kan konsumen. Saudara-saudara, tidak salah dalam batas-batas tertentu kita mengharapkan ada kepuasan atau hal-hal yang bisa kita nikmati di dalam gereja, tidak salah. Tetapi saudara, kalau kita kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh Alkitab di dalam hidup bergereja, kita ini bukan dipanggil untuk menjadi konsumen yang pasif, yang hanya terus-menerus menerima pelayanan dari gereja. Makanya saudara, di dalam Instagram itu dia mengatakan gereja yang sehat itu adalah gereja seperti kapal perang. Ya, bukannya berarti saudara di gereja itu perang melulu, bukan itu poinnya. Tetapi kalau kapal perang itu kan berarti orang-orang yang ada di dalam kapal itu saudara dipersiapkan, dilatih untuk melakukan bagian-bagian dan tugas-tugas sesuai sebagaimana seharusnya. Maka inilah seharusnya yang terjadi, saudara. Kalau saudara mungkin baru setengah tahun, mungkin baru 1 tahun di dalam gereja ini, atau saudara belum terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi di gereja ini, saudara datang dengan mental tamu. It's okay, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau saudara sudah bertahun-tahun di gereja ini, saudara mungkin sudah terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi mindset cara berpikir kita, saudara, kita itu masih mental tamu datang ke gereja. Itu adalah sesuatu yang keliru. Seharusnya mental kita, saudara, adalah mental tuan rumah. Kalau mental tamu itu kan apa, saudara, mentalnya? Selalu ingin dilayani. Itu kan mental tamu, saudara. Tamu itu kan nggak akan misalnya kalau datang ke rumah saudara, tiba-tiba dia langsung pergi ke toilet. Enggak kan? Ya, dia akan tanya dulu, Bu, Pak, saya permisi, toilet sebelah mana ya? Nah, atau misalnya dia ingin nambah lagi air, ya, kalau saudara sediakan air cuma 1 gelas, ternyata dia begitu haus karena apa, saudara, dia akan ngomong, Bu, Pak, minta tolong bisa enggak? Nambah lagi 1 gelas. Dia akan seperti itu, karena mentalnya tamu. Tamu, dia menempatkan diri sebagai orang fasik yang ingin tentu dilayani. Tetapi saudara, kalau kita betul-betul sudah terhisap dengan gereja lokal, maka kita dipanggil, saudara, bukan menjadi mental tamu, tapi mental tuan rumah. Ada jemaat-jemaat baru yang datang, kita sambut, kita arahkan, kita layani, kita ajak ngobrol, saudara, kita doakan. Dan ini bukan hanya tugas daripada hamba Tuhan. Ini adalah tugas daripada kita semua. Hamba Tuhan itu terbatas tenaga dan pikirannya, saudara. Tugas saya banyak. Saya harus memikirkan struktur organisasi. Saya harus memikirkan ada perubahan-perubahan apa yang harus dibuat di gereja. Saya harus memikirkan bagaimana program gereja sesuai dengan budget dan segala macam. Tugas saya banyak. Enggak mungkin saya bisa mengerjakan semuanya tanpa dukungan saudara. Dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu supaya semua kita dipanggil bukan hanya menjadi murid Kristus, tetapi juga memuridkan orang lain. Di dalam arti apa? Kita ingin bukan hanya kita yang menerima keselamatan dari Tuhan. Kita ingin bukan hanya kita sendiri yang mengalami hidup yang diubahkan, transformasi dari Tuhan. Tetapi kita ingin apa yang kita alami ini juga bisa dialami oleh anak-anak kita. Bisa dialami oleh cucu-cucu kita. Bisa dialami oleh sahabat-sahabat kita. Bisa dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan kita ingin hal ini diwujud nyatakan juga di dalam kehidupan mereka. Proses untuk ke arah sana, itulah secara sederhana disebut dengan pemuridan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, amanat agung dari Tuhan Yesus diberikan bukan hanya untuk memperkenalkan Kristus,
Tetapi supaya setiap orang, saudara, menjadi murid Kristus. Kita tidak mungkin menjadi murid Kristus tanpa hati yang ditransformasi, diubahkan seperti yang Tuhan inginkan, dan komitmen kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini kita itu selalu membutuhkan komitmen. Saudara tidak mungkin bisa menjadi pekerja yang baik, karyawan yang baik, kalau saudara tidak punya komitmen yang baik terhadap perusahaan di mana saudara bekerja. Saudara tidak mungkin bisa menjalani hidup pernikahan dengan baik kalau antara suami dan istri tidak ada komitmen yang serius untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kita tidak mungkin menjadi murid Kristus yang makin hari bertumbuh serupa dengan Kristus kalau kita tidak punya komitmen kepada Kristus, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin hidup kita berubah, kita perlu ada komitmen. Ya, 10 hari ini saudara, bukan karena apa-apa, tetapi karena saya ingin tubuh saya lebih sehat. Ya, sudah lebih dari 10 hari saya melakukan makan hanya pada jam-jam tertentu, saudara. Ya, saya itu makan hanya dari jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam. Ya, jam 12 siang, jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Berarti ada waktu 8 jam, saudara, untuk saya makan. Dan 16 jamnya saya puasa. Ya, puasa dalam arti bukannya berarti nggak boleh makan apa-apa, hanya kalaupun minum, ya minum tanpa teh tanpa gula, kopi tanpa gula, dan seterusnya, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya, saudara, untuk mengecilkan perut saya yang buncit, saudara. Dan itu ternyata efektif, saudara. Dalam waktu 10 hari, ya, saya sudah berat badannya 1,2 kilogram turun. Ya, bukannya berarti saya memberhalakan penampilan, bukan itu poinnya. Ya, tetapi saya pikir ini juga penting demi kesehatan saya. Nanti kalau tubuh saya sudah turun 3 kilo, 4 kilo, ya mungkin saya bisa normal kembali. Dan melalui tindakan ini, saudara, saya juga merasa banyak hal yang berubah di dalam tubuh saya. Saya juga belajar untuk self-control. Ingat loh, saudara, self-control itu bukan hanya di dalam mengendalikan marah, di dalam mengendalikan emosi. Self-control itu juga banyak di dalam hal makanan. Apakah kita, saudara, yang sudah umur tua, ya masih mau makan yang sembarangan-sembarangan, kita bisa jaga enggak tubuh kita? Dan saya percaya, saudara, saya tidak mungkin bisa melakukan disiplin ini kalau saya tidak ada komitmen. Ya. Wah, sedikit ada rasa lapar, sedikit ada sesuatu, saudara, saya tidak mendisiplin diri, lalu saya diam-diam, saudara, saya minum jus misalnya. Bagaimana mungkin tubuh saya bisa kembali ideal kalau saya tidak punya komitmen, saudara? Maka saya percaya di dalam hidup kekristenan juga seperti itu. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh dengan baik kalau kita tidak mendisiplin diri. Kita tidak mungkin, saudara, menjadi orang yang pola pikir kita itu Kristen kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman. Ada orang-orang tertentu pinginnya tampil aja di gereja, pinginnya tampil aja di gereja. Saya kadang-kadang bisa tahu, saudara, 1 jam, 2 jam bicara dengan orang, value-value yang dia pegang itu, saya bisa tahu, saudara. Bagaimana cara dia memperlakukan karyawan, bagaimana dia menetapkan standar gaji, bagaimana dia memberikan hak cuti, bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan. Itu pun adalah bagian dari kerohanian. Kerohanian itu bukan sekedar kita tampil di sini, tidak salah, saudara. Itu pun bagian kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang-orang yang secara status sosial lebih rendah daripada kita. Memperlakukan pasangan kita, memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan kita, memperlakukan pemimpin kita, memperlakukan bawahan kita. Itulah kedewasaan iman dan kerohanian kita terlihat di dalam hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Pemuritan saudara merupakan proses, bukan sebuah event. Ya, acara tertentu, 1 jam, 2 jam, selesai saudara. Tapi pemuritan itu adalah merupakan proses menjadi murid untuk menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Engkau dan saya dipanggil untuk itu. Kita tidak mungkin membawa orang lain untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh makin serupa dengan Kristus jikalau kita tidak terlebih dahulu menjadi murid Kristus. Dan pemuritan yang pertama yang kita lakukan itu di mana, saudara? Adalah di dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana kita sebagai orang tua, saudara, mendidik, mengajar anak-anak kita untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengajari mereka di dalam mesbah keluarga, tetapi juga mungkin ketika kita di mall, ketika kita di restoran, ada deep talk, ya, pembicaraan yang dalam dengan anak-anak kita. Itu pun adalah bagian dari proses kita memuridkan dia, saudara. Jangan berharap, saudara, kita mempunyai anak yang menghormati gereja kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak belajar untuk menghormati gereja. Jangan berharap, saudara, kita punya anak yang menganggap ibadah di hari Minggu itu adalah sesuatu yang primer, sesuatu yang esensial. Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak menghormati ibadah di hari Minggu. Jangan berharap, saudara, kita mempunyai anak yang betul-betul menganggap doa dan firman itu adalah sesuatu yang primer, sesuatu yang sangat penting, yang esensial dalam hidup ini. Kalau kita sendiri sebagai orang tua, di dalam perilaku, di dalam teladan hidup sehari-hari, tidak menunjukkan bahwa doa dan firman itu adalah sesuatu yang esensial. Anak kita mungkin akan berkata seperti ini, papa mama mah Kristen, tapi cara berpikirnya, perilakunya, nggak ada kok bedanya dengan teman saya yang Buddha, malah teman saya yang Buddha lebih baik dari papa mama. Saudara-saudara, anak-anak kita, saudara, akan bisa menilai. Apalagi kalau anak-anak kita sudah besar, sudah remaja, sudah SMA, mereka akan begitu kritis di dalam melihat hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil, saudara, bukan hanya juga untuk memuridkan anak-anak kita, bagaimana mereka menghidupi firman, melakukan firman di dalam hidup sehari-hari. Tetapi juga bagaimana orang-orang yang kita pekerjakan, karyawan-karyawan kita, sahabat-sahabat kita, mereka juga bisa menjadi murid Kristus yang baik. Kadang-kadang saya, saudara, menemukan ada keluarga-keluarga tertentu, ya, sekalipun kalimatnya mungkin kelihatan sangat rohani. Kan keluarga itu, Pak, menjadi sesuatu hal yang penting, fondasi yang paling penting. Betul, saudara. Tetapi, saudara, kita juga tidak dipanggil untuk memberhalakan keluarga kita. Seolah-olah hidup ini hanya bicara tentang keluargaku. Yang penting anakku sukses, yang penting anakku berhasil, yang penting rumah tanggaku oke. Enggak, saudara. Kita itu tidak dipanggil hanya untuk keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita menularkan hal yang baik ini juga kepada orang lain. Kita rindu ada banyak orang di sekeliling kita yang juga mengalami perubahan hidup seperti yang kita alami di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemuritan, saudara, jangan diperangkap hanya berkaitan dengan sebuah program tertentu. Seperti KTB. Betul, saudara, KTB, kelompok tumbuh bersama, itu adalah bagian dari pemuritan. Tapi belum tentu KTB itu pemuritan. Apa yang terjadi dalam KTB itu? Kalau KTB-nya cuma kerjanya makan-makan, gosip-gosip, itu bukan KTB, saudara. Itu bukan kelompok pemuritan. Itu kelompok gosip-gosip, kelompok makan-makan. Hari Kamis lalu, saudara, saya berkumpul dengan salah satu KTB Pasutri yang saya pimpin. Dan saya ingin menegaskan beberapa hal untuk kita sepakati bersama-sama. Kalau ingin jalan, kita ingin jalani di dalam rel yang benar. Yes. Pola pikir saya tentang pemuritan pun juga berubah, saudara. Saya katakan yang pertama seperti ini. Kita menyebut
ini KTB Pasutri, kelompok tumbuh bersama Pasutri. Bukan berarti topik yang kita bahas itu cuma bicara tentang Pasutri, tentang pernikahan, tentang keluarga. Tetapi kita sebut sebagai KTB Pasutri oleh karena keanggotaan dari KTB ini adalah pasangan suami istri. Tetapi topik yang kita bahas harus bersifat holistik, yaitu bagaimana kita diperlengkapi dengan baik di dalam kehidupan berkeluarga, bagaimana kita diperlengkapi dengan baik di dalam menjalankan peran kita di dalam pekerjaan kita, bagaimana kita diperlengkapi menjadi anggota gereja yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadi topik-topik inilah yang akan kita bahas, bukan hanya bicara tentang pernikahan dan keluarga. Satu, itu yang disepakati. Lalu yang kedua, saya ingin tegaskan, saya ingin pertemuan yang sudah kita tentukan ini, misalnya kita sudah komitmen, kita akan bertemu setiap Kamis minggu ketiga, jam 6:30 misalnya. Ini menjadi sesuatu hal yang diprioritaskan. Diprioritaskan itu artinya apa, saudara? Artinya saya hanya tidak ikut apabila ada sesuatu yang urgent. Urgent misalnya apa? Saya sakit, anak saya sakit, atau saya sebagai fasilitator ternyata saya harus ada pelayanan kedukaan atau pelayanan-pelayanan yang tidak bisa saya tinggalkan atau saya tidak bisa delegasikan kepada orang lain. Itu berarti saya prioritaskan. Artinya kalau saya sebagai hamba Tuhan, saudara, nggak bisa juga seperti ini. Pas Kamis ketiga gitu kan ya, saya tahu ada jadwal KTB misalnya, ya Pak Sutri. Lalu tiba-tiba ada jemaat yang bilang begini, Pak Binsar, bisa nggak besok hari Kamis jam ini Pak, ketemu di Pakuwon Mall. Saya pengen ajak Bapak ngobrol-ngobrol di Susite. Wah enak nih Susite begitu kan ya. Sementara KTB Pak Sutri ini paling makannya nasi goreng misalnya loh saudara. Lalu saya batalkan. Nah itu berarti saudara saya tidak punya komitmen. Berarti KTB ini tidak saya prioritaskan. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya ingin ini sesuatu yang diprioritaskan. Itulah disebut dengan istilah pemuritan yang intensional. Dikondisikan, direncanakan, bukan sekedar asal jalan. Enggak, saudara. Intensional, dikondisikan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, saya ingin KTB ini juga diharapkan semua kita ini dipanggil untuk memuridkan orang lain. Dalam arti apa? Ya, makanya pendeta Yakub Trihandoko itu saudara, ya di gereja dia di Reform Exodus itu, dia tidak menggunakan istilah KTB, kelompok tumbuh bersama. Ya, dia tidak mengatakan istilah itu salah, tetapi dia ingin menghilangkan kesan seperti ini loh. Oh, kelompok tumbuh bersama, ya pikirannya selalu bersama-sama. Sampai 10 tahun pun KTB itu ya masih itu juga orangnya, nggak pernah berpikir untuk membelah. Nggak pernah berpikir untuk memecah, nggak pernah berpikir untuk bagaimana saya ini ketika saya sudah dibina, saya juga bisa membina orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Hanya 10 tahun di situ, terus makin eksklusif. Walaupun betul kelompok itu diberkati. Bukan itu konsep yang benar, saudara. Maka saya mengajak mereka untuk berpikir ulang. Ayo, setelah 2 tahun nanti kalian dibimbing, diarahkan. Kalian juga harus membentuk kelompok yang baru. Ada pasutri-pasutri muda yang baru menikah yang nanti gereja bisa percayakan kepada kalian. Atau kalau kalian tidak membentuk KTB, kalian bisa membimbing orang-orang tertentu, melakukan pendampingan secara personal, one-on-one discipleship. Itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, kalau KTB saudara hanya bicara tentang ngumpul-ngumpul, makan-makan, saudara, apa bedanya kelompok kita dengan kelompok arisan? Apa bedanya kelompok kita dengan kelompok goes, saudara? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Ngomong sana sini, ngomong ini. Saya tidak anti kelompok arisan, saya tidak anti kelompok goes, itu baik. Tapi kelompok pemuritan itu sesuatu yang berbeda yang harus kita pikirkan baik-baik. Semua kita dipanggil untuk ambil bagian, memuridkan anak-anak kita, memuridkan cucu kita, memuridkan rekan kerja kita, memuridkan karyawan kita, orang-orang di sekitar kita. Dan ini bukan hanya tugas rohaniwan, tugas hamba Tuhan. Hamba Tuhan terbatas, saudara. Pasutri yang muda makin tambah banyak. Hamba Tuhan itu datang dan pergi dari sebuah gereja.
Belum tentu juga dia seumur hidup akan di situ. Tetapi kalau ini menjadi sebuah gerakan bersama, setiap jemaat dipanggil, saya bukan hanya menjadi murid Kristus, tetapi juga memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Itu adalah sesuatu yang begitu indah, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari, saudara, ini adalah sebuah percakapan imajiner. Percakapan fiktif, saudara, antara Tuhan Yesus dengan para malaikatnya. Begitu Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, lalu ada seorang malaikat, saudara, yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kamu sekarang naik ke surga. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu di tengah-tengah dunia ini? Apakah semua suku bangsa sudah mendengarkan Injil dan sudah percaya kepadamu? Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku belum memberitakan Injil kepada semua orang, karena aku hanya memberitakan Injil di wilayah Israel saja. Ada banyak orang yang masih belum percaya kepadaku dan belum mendengarkan Injil. Nah, lalu saudara, malaikat ini protes. Kalau begitu Tuhan, kenapa kamu kembali ke surga? Harusnya kamu injili dulu. Kamu persiapkan dulu orang-orang supaya mereka bisa percaya kepadamu. Nah, saudara, menarik sekali perkataan Tuhan Yesus seperti ini. Sekalipun aku belum memberitakan Injil kepada semua orang, tetapi aku telah melatih dan mempersiapkan 12 murid untuk meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil ini. Supaya dari orang-orang yang dilatih ini, Injil bisa dikabarkan ke berbagai suku bangsa. Bahkan dari 12 orang yang aku pilih, yang aku latih ini, ada satu orang, Yudas Iskariot, yang berkhianat kepada. Saudara-saudara, apa makna daripada ilustrasi fiktif ini, saudara? Yang ingin ditekankan adalah Yesus berfokus concern kepada orang-orang tertentu yang dilatih, yang dipersiapkan, saudara, untuk meneruskan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Pulang daripada ibadah ini, coba saudara berpikir, adakah 1, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, atau 1 saja, yang saudara tergerak untuk membimbing, mengarahkan dia, untuk makin bertumbuh serupa dengan Kristus? Memuridkan orang lain, saudara, itu bukan bicara tentang public speaking, bukan bicara tentang kefasihan lidah kita. Memuridkan orang lain itu bicara, saudara, adalah tentang bagaimana kita membagi hidup kita kepada orang lain. Kita tidak ingin bukan hanya saya yang menjadi murid Kristus. Saya juga ingin orang lain menjadi murid Kristus. Saya ingin di dalam hidup saya menghasilkan murid Kristus. Usia saya, saudara, sudah tidak muda lagi. Saya sudah 48 tahun. Berdasarkan aturan Kalam Kudus, 12 tahun lagi umur 60, saya akan emeritus, pensiun. Ya, bukannya berarti pensiun dari pelayanan, tapi secara struktural saya tidak pegang jabatan lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya melayani di sini. Tetapi selama Tuhan masih memimpin, saya sadar hidup saya terbatas. Dan kesempatan itu tidak berulang. Itulah sebabnya, saudara, yang ada di dalam pikiran saya, yang ada di dalam benak saya tidak mungkin bisa memuridkan semua orang. Tidak mungkin, saudara, karena pemuritan itu harus membangun satu relasi yang dalam, menyediakan waktu secara khusus, memberikan perhatian secara khusus, investasi diri kepada orang itu. Tetapi saya mengajak semua hamba-hamba Tuhan yang lain, semua kita berkonsentrasi kepada orang-orang yang hatinya mau dibentuk, dimuridkan, dan mau dipakai oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-20b, ini adalah sebuah penghiburan kepada kita. Tidak pernah Tuhan memberikan sebuah tugas, sebuah perintah kepada kita, tanpa disertai dengan pertolongan untuk kita melakukannya. Kita, saudara, dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Bukan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Bukan dengan kefasihan lidah kita. Bukan itu, saudara. Tetapi yang paling penting adalah kita punya hati membagi hidup kita pada orang lain.
kerapuhan kita, kegagalan kita, itu pun juga adalah bagian yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, satu kali sebulan di dalam kebaktian umum di gereja ini, kami berdiri, kami secara komunal membaca amanat agung Tuhan Yesus ini. Kami sungguh rindu ya Tuhan, ini bukan sekedar sebuah formalitas di dalam liturgi ibadah kami. Tapi betul-betul kami belajar untuk melakukan hal itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah pada pagi hari ini kami juga mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan. Apakah kami betul-betul sudah menjadi murid Kristus yang sesungguhnya? Ataukah kami hanya menjadi konsumen religius, orang Kristen yang jubahnya Kristen, atribut-atributnya Kristen, terlibat pelayanan-pelayanan gerejawi, tetapi sebenarnya nilai-nilai hidup yang kami pegang, cara kami menjalani hidup ini, cara kami menyelesaikan masalah, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami, berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami begitu rapuh. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau yang menyertai kami untuk melakukan perintah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.